Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Arin Syanita Anasya. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin Ibu telah membahas mengenai pengertian teori perubahan sosial menurut para ahli. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi perubahan sosial yaitu teori-teori perubahan sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 teori perubahan sosial. Yang pertama yakni teori evolusi. Yang kedua yakni teori siklus. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu teori konflik. Nah, langsung saja ya. Yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi melihat perubahan sosial sebagai proses yang terjadi dalam waktu yang panjang atau lambat. Nah, untuk mengubah perilaku masyarakat sendiri diperlukan interval waktu yang lama. Lama di sini sangat relatif, bisa bertahun-tahun, bahkan berabad-abad ya anak-anak, cukup lama. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat gambar di papan tulis ya. Nah, berdasarkan gambar di papan tulis tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara berlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahap primitif, kemudian tradisional, hingga ke modern. Kemudian, menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Nah, yang pertama yaitu teori evolusi unilinear. Menurut teori tersebut, manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Contohnya saja yaitu perkembangan peradaban manusia primitif hingga ke modern. Kemudian yang kedua adalah teori evolusi universal. Nah, teori tersebut menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap karena menurut teori tersebut, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Contohnya masyarakat agrikultural yang berubah menjadi masyarakat merkantilisme. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori evolusi multilinear. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi dalam beberapa cara. Tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Nah, contohnya sendiri kalian dapat melihat di dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teori siklus. Teori siklus pasti kalian pernah melihat, Ibu akan menampilkan gambar di papan tulis seperti melingkar-melingkar, seperti seperti siklus. Nah, teori siklus sendiri menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Nah, artinya perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Contohnya saja perubahan berbagai jenis gaya hidup yang ada dalam keseharian manusia. Seperti dapat kalian lihat kayak model rambut dulu yang kayak Dora itu terkenal, nah sekarang terkenal lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu teori konflik. Teori konflik sendiri menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Biasanya pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas. Contohnya saja pemilik modal yang melakukan pemotongan gaji terhadap para pekerja agar mendapat profit yang maksimal. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.